البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله خليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Pelajaran terakhir kita ambil kemarin, kita masih berada pada pembahasan mengenai rukun la ilaha illallah. Yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya la ilaha illallah memiliki dua rukun yang dikenal dengan ruknani asasiyan, la budda minhuma. Dua rukun pondasi, pokok, inti, harus kedua-duanya ada dan harus kedua-duanya ditunaikan, diwujudkan. Yaitu an-nafyu wal isbat. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. Rukun yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu itu artinya peniadaan. Al-isbat artinya adalah penetapan. Maksudnya an-nafyu maknanya adalah nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah. Itu maknanya. Meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna an-nafyu, peniadaan. Kemudian makna al-isbat, isbatul ibadah kulliha lillahi azza wa jalla. Makna isbat adalah penetapan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menetapkan semua peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kuburan, bukan untuk para wali, bukan untuk mbah fulan, mbah alan. Paham ya? Bukan untuk para orang-orang saleh, bukan. Peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, sesembelihannya, hidupnya, matinya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku dan hidupku serta matiku hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan apa? At-tauhid. Dua rukun la ilaha illallah jangan terlupakan. Kita lanjutkan kemarin dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih di dalam kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Kata beliau, "Wa qad jaa'a ma'na dzalika fi kitabillah." Qala Allah Ta'ala, sungguh telah datang makna untuk dua rukun la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Artinya, barang siapa yang kufur meninggalkan at-taghut, sudah kita lewati at-taghut, kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dia ridha, itu makna daripada at-taghut. Sawa'un kana masbu'an aw ma'budan aw muta'an. Baik sesuatu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Kalau disembah, diikuti, ditaati selain Allah, kalau dia ridha, maka dia taghut sebenarnya billah. Ada juga yang memaknakan umum taghut, intinya seluruh yang diibadahi selain Allah taala. Batu, pohon, bulan, bintang, taghut. Nah, barakallahu fikum, kalau disembah
Nah, barakallahu fikum untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau seandainya ada nabi kok disembah dan nabi tersebut kalau hidup enggak ridha, bukan taghut. Lafadznya wa huwa radin. Syaratnya ridha. Disembah ridha. Dia malah mengatakan nanti kalau mbah sudah meninggal, jangan lupa. Nah, setiap malam Jumat Kliwon tolong kuburan mbah ini ditaburkan bunga di atasnya. Sembah mbah ini ya. Nah, sudah sebelum meninggal dah ngomong kayak gitu. Dikhawatirkan taghut juga. Karena apa? Ridha dia. Malah justru nyuruh kan? Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Apa kata Allah Ta'ala? Barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat, yaitu apa? La ilaha illallah. Sudah kita lewati kemarin kan? La ilaha illallah, istilah lainnya kalimat apa? Antum? Kalimat tauhid. Disebut juga dengan kalimat apa lagi? Kalimat taqwa. Disebut juga kalimat apa lagi? Ingat ya? Disebut kalimat apa lagi Akh Abdul Ghafur? Kalimatul ikhlas. Disebut juga apa Akh Isa? Abdullah? Al-urwatul wusqa ini. Al-urwatul wusqa ini adalah apa? La ilaha illallah. Ya enggak? Itu istilah-istilah penting yang mungkin kalau antum jumpai artikel itu enggak bingung gitu loh. Kalimatul ikhlas, kalimat tauhid, kalimatut taqwa, al-urwatul wusqa itu maksudnya la ilaha illallah. Karena al-kufru bit taghut berarti otomatis apa ini? Otomatis penafian. Wal imanu billah isbat. Dua rukun la ilaha illallah terkandung di dalam ayat tersebut. Naam. Faman yakfur bit taghut huwa makna rukun awal, ya kan? Barang siapa yang kufur dengan taghut itu adalah makna rukun yang pertama. Berarti apa? An-nafyu. Wa yu'min billah dan beriman kepada Allah makna rukun tsani, makna rukun yang kedua berarti al-isbat. Jangan sampai lupa ya. Dua rukun tersebut dihafalkan. Dua rukun la ilaha illallah, dua pondasi la ilaha illallah dihafalkan. An-nafyu wal isbat. Kalau bisa nyatat nanti ya. An-nafyu wal isbat. Rukun la ilaha illallah. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Maknanya jangan lupa la ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna yang sahih. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Kalaulah seandainya ada sesembahan, bulan, bintang, patung, berhala, kok disembah selain Allah, itu enggak berhak sehingga bukan Allah. Caranya gitu. Adapun yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu maknanya keliru. Karena kenapa keliru? Karena makna dari ucapan tiada Tuhan selain Allah berarti tidak ada Tuhan-Tuhan ini kecuali Allah gitu loh. Belum. Itu keliru di situ. Harus ada lafaz berhak. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti kalau seandainya ada sesembahan disembah itu enggak berhak gitu loh. Sehingga bukan Allah. Dalilnya mana? Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim di dua tempat mengenai makna la ilaha illallah. Pertama di dalam surat Al-Hajj. Kedua di dalam surat Luqman. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang satunya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Nah, itu kan di antara dua surat tersebut ada yang tambahan huwa itu ya enggak? Nah, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang satunya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Artinya sama. Itu makna la ilaha illallah itu. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu adalah apa? Bahwasanya Allah Taala dialah yang hak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Adapun yang selainnya disembah dengan cara batil. Paham ya? Nah, yang lainnya batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah Taala adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Ingatnya ya, di dua tempat tadi itu diambil pendalilan dari para ulama mengenai makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala berfirman, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Nabi Ibrahim alaihissalam beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar jauhkan dari kesyirikan beliau dan anak-anak keturunan beliau. Di antaranya beliau berlepas diri, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, karena bapak Nabi Ibrahim kafir. Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam siapa namanya? Siapa antum? Azar, kafir. Bapaknya itu berhalanya banyak, pengikutnya juga banyak. Suatu ketika, kisahnya panjang lebar, kesimpulannya ketika bapaknya dan juga pengikutnya lagi pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala tadi itu, dihancurkan satu persatu, ditinggalkan, disisakan berhala paling besar, kapaknya tadi dikalungkan di lehernya, paham ya? Tancapkan di lehernya. Setelah pulang bapaknya marah, siapa yang melakukan ini wahai Ibrahim? Siapa? Nabi Ibrahim jawabnya mudah saja, tanya kepada berhala yang paling besar kalau seandainya bisa bicara. Bayangkan, karena batu itu berhala, mana bisa dia bicara? Enggak bisa. Nah, barakallahu, akhirnya marah, berkobarlah. Amarah tadi itu enggak terbendung. Bapaknya nyuruh pasukan-pasukannya untuk menyalakan api. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Bapaknya tega, kan bapaknya kafir, enggak pengen kalau seandainya berhala-berhala itu dihancurkan, pengennya itu nyembah berhala gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, na'am barakallahu fikum, bapaknya dan juga pasukannya atau teman-temannya menyalakan api yang sangat besar, enggak sembarangan api menyala-nyala. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk apa? Dimasukkan dalam api tersebut. Di saat-saat seperti itu butuh bantuan atau tidak kira-kira? Butuh bantuan, datanglah utusan Allah Ta'ala, malaikat nawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah butuh bantuan? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Adapun bantuanmu tidak. Maksudnya bagaimana? Yang beliau butuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Cukup beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diantaranya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung, dikabarkan bahwasanya ya Muhammad, wahai Nabi, di sana mereka sekutu-sekutu berkumpul, ingin menghancurkan kalian dan kaum mukminin. Nah, bagaimana keadaan kaum mukminin? Semakin bertambah keimanannya. Enggak takut mereka. Seraya cuman mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya api yang menyala-nyala tersebut menjadi dingin dengan seizin Allah Ta'ala. Bayangkan, tunduk. Api itu makhluk atau bukan? Makhluk. Allah telah perintahkan ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bayangkan, dingin menyelamatkan. Lafaz menyelamatkan ini penting. Karena tidak setiap dingin menyelamatkan. Coba antum masuk kulkas. Dingin enggak? Tapi belum tentu menyelamatkan, beku antum di dalam itu. Paham ya? Maksudnya apa? Lafaz menyelamatkan ini qaid yang penting ini ya. Dingin dan menyelamatkan. Ya enggak? Karena enggak setiap yang dingin itu menyelamatkan ya. Nah, kalau enggak percaya enggak perlu dibuktikan aja. Yang jelas pertanyaan saja. Tidak setiap yang dingin itu menyelamatkan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala ketika memerintahkan api agar menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Masya Allah, akhirnya api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim pun selamat. Bayangkan itu. Gara-gara Nabi Ibrahim berdakwahkan apa? Tauhid. Jadi kalau orang mendakwakan tauhid itu enggak perlu takut. Terkadang digelari, dijuluki dengan Wahabi, ini pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katanya. Kita katakan sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, ketika mereka menuduhkan Ahlus Sunnah dituduh dengan Wahabi, itu kurang tepat. Karena Wahabi itu nisbah kelompok sesat yang dipelopori oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, barakallahu fikum, yang saat itu barakallahu fikum pemikirannya pemikiran Khawarij. Nah, pemberontakan. Padahal beda abadnya. Nah, barakallahu fikum, kelompok tersebut kalau tidak salah itu munculnya di barakallahu fikum abad-abad awal-awal. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kurang lebihnya abad 12. Paham ya? Sehingga jauh perbandingannya, jaraknya. Nah, mereka gelari Wahabi karena pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kurang tepat. Wahabiyah dijelaskan oleh para ulama kelompok sesat. Itu pengikutnya siapa? Abdul Wahhab bin Rustum tadi itu. Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, barakallahu fikum, saat itu pemikirannya tersebar di Maghrib, daerah Maroko. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya Muhammad,
kalaulah seandainya mereka mau menisbahkan Muhammadiyah seharusnya. Tapi beliau adalah Ahlussunnah, bukan apa? Ta'assub madhabi. Beliau bukan orang yang fanatik madhab. Jadi beliau bukan Syafi'i wala Hambali wala Maliki wala Hanafi. Beliau adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika mendakwakan tauhid wajar kalau orang membenci, memusuhi, paham ya? Terutama di masyarakat yang di sana kebanyakan apa? Masih na'am barakallahu fikum pemikirannya kesyirikan masih banyak, ya enggak? Kebid'ahan masih banyak, masih percaya dukun, percaya na'am barakallahu fikum tukang ramal atau semisalnya, klenik-klenik, ya enggak? Jimat-jimat itu masih percaya, itu sabar. Nah, sabar. Na'am barakallahu fikum di dalam berdakwah tersebut. Nabi Ibrahim sempat mau dibakar ini. Allah musta'an. Beliau mengatakan innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani. Kecuali zat yang telah fatarani, ay khalaqani. Zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin. Sungguh Allah taala akan berikan hidayah kepadaku. Fatarani ay khalaqani. Ya, fatarani itu artinya khalaqani, zat yang telah menciptakan aku. Mahum insyaallah ya. Ya na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani wa jazakumullah, kita lihat di sini. Innani bara'un, sesungguhnya kami berlepas diri. Ini berarti apa? An-nafyu. An-nafyu huwa makna rukun awal. Makna rukun yang pertama. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Huwa makna rukun tsani. Ini makna rukun yang kedua. Makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kama qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti sudah kita selesaikan ya. Nah, untuk makna la ilaha illallah dan rukunnya sudah kita selesaikan. Nah, sekarang makna syahadah. Nah, makna persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa istinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Kalau tidak salah disebutkan dalam matan al-usul salasah, ya kan? Makna ini kalau tidak salah disebutkan dalam matan al-usul salasah. Makna apa? Syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Makna persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maknanya adalah apa? Ta'atuhu fima amar, mentaatinya terhadap perkara yang Rasulullah perintahkan. Taat, sami'na wa ta'na. Datang perintah, sami'na wa ta'na. Wa tasdiqu fima akhbar, dan membenarkan seluruh apa-apa yang Rasulullah kabarkan, baik perkara kisah-kisah terdahulu maupun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi harus kita benarkan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wastinabu ma naha anhu wazzajar, dan meninggalkan seluruh perkara yang Rasulullah larang dan Rasulullah hardik, kita tinggalkan. Nah, jangan sampai kita justru apa? Mengingkari atau menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang justru akibatnya sangat berbahaya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati, nanti akan ditimpakan kepada orang tersebut fitnah, bala, ujian, petaka, bencana, atau bahkan ditimpakan padanya adab yang pedih. Hati-hati, jangan menyelisih. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan hendaknya Allah taala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Allah taala syariatkan. Berarti ada berapa poin itu? Ada 4 poin. Poin pertama, yang namanya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yang pertama mentaatinya terhadap seluruh apa yang Rasulullah perintahkan. Poin yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh apa-apa yang Rasulullah kabarkan, baik perkara-perkara yang telah lalu maupun perkara-perkara yang akan datang. Poin yang ketiga, meninggalkan, menjauhi seluruh perkara yang Rasulullah hardik dan Rasulullah larang. Paham ya? Nah, itu poin ketiga. Poin keempat, hendaknya tidak menyembah Allah taala kecuali dengan syariat yang Allah taala syariatkan. Paham maksudnya ya? Itu yang keempat. Jadi posisinya itulah makna daripada apa? Persaksian bahwasanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau ditanya orang,
apa itu syahadatain? Apa itu dua syahadat, dua persaksian? Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah, satu. Ya kan? Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua, ini namanya syahadatan. Dua persaksian. Kalau orang-orang Jawa, orang Jogja dan semisalnya biasanya, paham ya? Nah, ada acara ritual di lapangan sana, di alun-alun, sekatenan katanya. Kata mereka sekatenan diambil dari kata syahadatain. Kata sebagian orang ya, itu enggak benar. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Enggak perlu kita ritual seperti itu, enggak perlu. Intinya ini, terapkan 4 poin ini. Mentaati perintah Rasulullah, membenarkan kabar dari Rasulullah, menjauhi perkara yang Rasulullah larang, beribadah dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Selesai. Nah, barakallahu fikum, 4 poin yang disebutkan di dalam kitab ini. Naam. Jadi syahadatain ada berapa? 2 persaksian. Coba. Apa persaksiannya? Apa syahadah yang pertama? Asyhadu an la. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dihafal ini ya, syahadatan. Antum dah hafal belum? Syahadat dah hafal belum? Antum dah hafal? Coba. Sebutkan. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penting ya, syahadatain. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, berikutnya. Fata'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ta'atillah. Mentaati Rasul itu termasuk bentuk mentaati Allah Ta'ala. Lah kenapa kok bisa? Karena kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah. Berarti kalau kita mentaati Rasulullah, kita taat kepada Allah Ta'ala. Paham belum? Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asallah. Barang siapa yang mentaati aku, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang mentaati, nah, barakallahu, mentaatiku, bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Sumber keberuntungan, sumber seorang hamba masuk surga Allah Taala adalah mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti itu. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Suatu ketika Rasulullah mengatakan semua umatku pada asalnya mendapatkan jaminan masuk surga semuanya, kecuali yang enggan. Akhirnya ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa ini orang yang enggan masuk surga ini siapa? Masuk surga kok enggak mau ini siapa orangnya?" Apa kata Rasulullah? "Man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaati aku, sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan masuk surga. Ternyata orang yang enggan itu orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seberat apapun, sepahit apapun syariat itu datang dari Rasulullah, dari Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na. Jangan mencari pilihan yang lain. Kalau mencari pilihan yang lain berbahaya. Nah, berbahaya mencari pilihan lain selain apa? Syariat dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana na'am barakallahu fikum. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara. Ini halal, ini haram. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini tauhid, ini syirik. Malah dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini enggak layak, enggak pantas. Dihukumi maksiat. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Waliyadzubillah. Hati-hati. Jadi kalau sudah datang syariat sami'na wa ata'na, enggak ada wah ini enggak cocok dengan perkembangan zaman ini. Kita sekarang berada di era baru. Sekarang ini kita berada di zaman-zaman yang akhir zaman, mengikuti perkembangan zaman. Enggak cocok ini kalau kita bawa kepada
Zaman sekarang kita ini enggak cocok katanya. Akhirnya apa? Menolak syariat, menentang syariat. Allah musta'an, menolak as-sunnah dengan alasan enggak cocok, ketinggalan zaman atau semisalnya. Tidak, barakallahu fikum. Syariat itu berlaku di setiap tempat, setiap zaman, setiap waktu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita meninggalkan syariat demi mengikuti perkembangan zaman. Jangan. Ikutilah perkembangan zaman dibimbing dengan syariat Al-Qur'an was sunnah. Selamat insyaallah. Tapi kalau kita ngandalkan mengikuti perkembangan zaman, yang sekarang bisa dikatakan banyak yang serba modern, ya enggak? Media sosial, teknologi yang canggih, ya enggak? Macam-macam itu kalau antum ikutin, kita ikutin dengan hawa nafsu, rusak. Tapi ikutilah dengan dalil. Ikutilah dengan syariat sehingga kita terkontrol, sehingga kita terpantau, terkendalikan dengan Al-Qur'an was sunnah. Itu sahih, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat lagi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian wahai segenap para sahabat benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Kata Rasulullah SAW, ini Allah Ta'ala mengkisahkan, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Bayangkan, sebab kecintaan Allah Ta'ala itu sampai kepada seorang hamba sebabnya karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Mentaati Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ta'na, enggak banyak bicara. Naam, kita lihat di sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul ati'ullaha war rasul." Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau cuman hanya ucapan saja cinta Allah, cinta Rasul, slogan disebar di mana-mana, jaket pun siap, di belakang jamura, jamaah muji Rasul katanya. Paham ya? Anak pernah baca tulisan itu ya? Atau majelis Rasulullah. Allah musta'an. Buktikan kalau cinta, ikutilah syariat Al-Qur'an was sunnah, bukan sekedar slogan, bukan sekedar nama, paham ya? Bukan sekedar tulisan-tulisan, buktikan. Ini buktikan. Kalau cinta Allah Ta'ala, taatilah Rasulullah SAW. Rasulullah enggak pernah, nah barakallahu fiikum, menyuruh, nah barakallahu fiikum, umatnya untuk apa? Berbangga-bangga dengan slogan, dengan tulisan-tulisan, lembaran-lembaran. Tapi Rasulullah senang dengan amalan yang perlu ditunjukkan, barakallahu fiikum. Naam. Oleh karena itu apa? Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, nanti akan kita baca apa? Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang dilarang tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan semampunya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, bukan slogan. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, disebutkan dalam pantun yang mungkin antum sering mendengar juga. Apa pantunnya itu? Pantun mengenai orang kalau cinta itu, buktikan dia itu mentaatinya. Karena biasanya kalau orang cinta dengan orang yang dia cintai, dia akan mentaati semua yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Paham ya? Nah, ini perkara yang bisa dikatakan, nah barakallahu fikum, fitrahnya manusia seperti itu. Mencintai sesuatu, mencintai orang. Nah, orang ini yang dia cintai, kalau nyuruh apa saja dia mau. Ya kan biasanya gitu ya. Nyuruh masuk sumur dia. Ya enggak? Nah, cinta buta, lelaki dan wanita yang bukan mahramnya, orang pacaran itu waliyadzubillah, itu kadang antum jumpai mati bareng, ya, antum jumpai seorang wanita meninggal atau yang semisal. Sebabnya apa? Karena cinta buta tadi. Yang lelaki nyuruh, kalau kamu benar-benar cinta kepadaku, masuk sumur, masuk beneran. Cinta buta. Kalau kita ini benar-benar cinta, biar kita enggak terpisahkan, kita mati bareng. Akhirnya apa? Dua-duanya jatuh dari jembatan. Wah, meninggal bareng itu. Cinta buta, bayangkan itu. Apa pantunnya itu? Ingat ya pantunnya antum? Ewa, ahsan. Nah, law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya apa? Kalau seandainya cintamu itu jujur, benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Cinta Allah, taati Allah. Cinta Rasulnya, taati Rasulullah. Itu kalau benar, jujur cintanya. Kenapa? Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta
dengan orang yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Biasanya seperti itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ayo, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sebentar selingan saja bahwasanya kalau kita mengaku cinta Allah dan cinta Rasulnya, upayakan kita buktikan, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan, tapi amalan yang perlu kita tunjukkan dan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum, wa tasdiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil akhbaril madhiyah wal mustaqbalah. Dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap kabar-kabar kejadian-kejadian yang telah terdahulu dan yang akan datang. Mimma kana min umuril ghaib, baik itu perkara-perkara ghaib, perkara yang enggak nampak. Nah, barakallahu fikum, min aujabil wajibat. Nah, itu merupakan apa? Termasuk perkara-perkara yang wajib, yang paling wajib. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Maksudnya bagaimana? Kalau kita benar-benar bersyahadah anna Muhammad Rasulullah, ini membenarkan kabar-kabar yang sudah kabarkan, baik tragedi, kejadian, peristiwa, kisah terdahulu ataupun yang akan datang. Nah, dari perkara-perkara ghaib, contohnya apa? Rasulullah mengkabarkan nanti di akhir zaman akan apa? Akan muncul dan keluar Dajjal. Paham ya? Percaya atau tidak? Nanti di akhir zaman akan keluar Dajjal. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak antum? Percaya enggak? Enggak tahu. Percaya enggak nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal? Harus percaya nanti muncul Dajjal. Dajjal sekarang sudah ada di suatu tempat, wallahu alam di mana. Yang jelas sudah ada, dibelenggu posisinya, nanti akhir zaman akan keluar. Nah, ketika masa-masa waktu keluarnya Dajjal 40 hari saja. Tapi ingat, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasanya. 40 hari saja. Merusak di mana-mana. Dajjal membawa dua perkara, surga dan neraka dengan seizin Allah Ta'ala. Surganya Dajjal, neraka bagi kaum mukminin. Nerakanya Dajjal, surga bagi kaum mukminin. Paham ya? Orang-orang mukmin yang dia benar kokoh imannya, dia akan bisa melihat tulisan kafara yang ada di antara kedua mata Dajjal. Sebutkan riwayat di sekitar dahinya itu. Paham ya? Tengah-tengah antara dua matanya. Kafara, kafir. Nah, barakallahu fikum. Dajjal pengikutnya paling banyak dari kalangan orang-orang Yahud dan para wanita. Paham ya? Nanti yang menumpas siapa? Nabi Isa alaihissalam turun. Nah, barakallahu fikum, di Menara Putih. Nah, daerah Damaskus dalam keadaan apa? Didampingi oleh malaikat. Turun. Setelah turun, kemudian beliau melakukan salat nanti belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi mempersilakan, tafadhol silakan jadi imam. Ya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan masing-masing kaum itu punya imam. Dialah berhak menjadi imam. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam salat di belakang Imam Mahdi. Setelah selesai salat, terjadilah pertempuran di situ. Paham ya? Dajjal lari tunggang langgang, ya. Ketakutan ketemu Nabi Isa alaihissalam, lari sampai di suatu tempat namanya Babuluddin. Dia leleh bagaikan garam, dibunuhlah oleh Nabi Isa alaihissalam di situ. Orang-orang Yahud kotar-katir lari, sembunyi di balik pohon. Setiap pohon bicara, ini di belakangku ada orang kafir, bunuh dia. Di belakangku ada orang kafir, bunuh dia. Kecuali pohon-pohon yang memang enggak mau bicara. Pohon apa itu? Bentar dulu ya, kita tanya yang kira-kira masih agak. Nah, pohon apa itu? Pohon yang enggak mau bicara. Semua pohon bicara. Orang Yahud sembunyi di belakang, pohonnya ngomong, belakangku ada orang Yahud, ada orang kafir, bunuh dia. Ini ada pohon yang diam ya. Diam 1000 bahasa dia. Allahu Akbar. Ingat enggak? Pohon apa itu, Abdul Ghafur? Sebutkan aja. Pohon apa? Apa? Gharqad. Jangan lupa. Gharqad. Nah, itu pohonnya kenal pohon gharqad itu. Itu enggak mau bicara dia. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Akhirnya apa? Setelah tuntas, clear, Dajjal, masih ada peristiwa yang besar lagi di situ. Peristiwa apa? Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang beriman, mereka karena tidak bisa mengatasi Ya'juj Ma'juj karena keadaannya ngeri sekali. Setiap telaga atau kira-kira ada air yang tampungan air, sekali sedot habis. Paham ya? Sekali minum habis itu telaga. Anak kira dulu di sini ada telaga, ada air, habis sudah. Ya'juj Ma'juj itu ngeri, mufsiduna bil ardh. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna bil ardh.
Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu perusak di muka bumi. Kewalahan Nabi Isa alaihissalam bersama orang yang beriman, nah barakallahu fikum mereka menyelamatkan diri. Nah barakallahu fikum naik di bukit. Paham ya? Nah barakallahu fikum di bukit Tur. Ya kan? Kemudian disitulah Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar segera dituntaskan, agar segera diatasi. Nah Ya'juj Ma'juj, kemudian Allah Taala menurunkan pasukan-pasukannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing Ya'juj Ma'juj tadi itu setelah apa Allah Taala takdirkan dengan pasukan-pasukan, ada dalam riwayat yang lain seperti dud, yaitu seperti cacing atau ulat. Paham ya? Setiap Ya'juj Ma'juj terkena itu akhirnya mati semuanya, sampai di muka bumi ini penuh dengan Ya'juj Ma'juj hingga apa? Tidak ada satu jengkal pun melainkan ada Ya'juj Ma'juj itu. Penuh dengan bangkai di situ. Allah Taala turunkan hujan. Setelah turun hujan tersebut barakallahu fikum, keadaan sangat tentram, aman, bersih, sampai hewan-hewan itu saling bersaudara, anjing bersaudara dengan kucing. Bayangkan, selama ini bermusuhan. Ya, nanti buah-buahan yang semula tumbuhnya kecil, besar buahnya. Setelah itu Allah Taala turunkan angin, Allah Taala utus angin yang sangat halus sekali, selembut sutra. Nah itu kejadian yang terakhir. Setelah itu barulah apa? Orang mukmin ketika mencium atau tercium angin tersebut, nah barakallahu fikum, meninggal seketika. Tinggallah orang-orang jahat, tegaklah hari kiamat saat itu. Wal iyadu billah. Itu kisahnya ya. Kalau dipanjang lebarkan masih panjang lagi, tapi enggak cukup waktunya. Nah barakallahu fikum, itu sekedar selingan saja untuk apa? Memberikan motivasi bahwasanya kita wajib beriman dengan perkara ghaib yang Rasulullah kabarkan tentang tragedi atau kisah atau peristiwa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang, karena berkaitan masalah dalil-dalil dan juga menyebutkan mengenai wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.